tanda-tanda apakah seseorang itu dia bakal menjadi seorang pembicara yang hebat, menjadi seorang komunikator ulung atau seorang orator ulung, pokoknya dijagolah di bidang komunikasi. Tanda-tandanya ada beberapa. Nah, siapa tahu salah satu di antara tanda-tanda ini ada pada teman-teman sekalian. Yang pertama, tandanya ya, kalau kita ingin tahu nih, kira-kira saya ini termasuk orang yang punya potensi nggak untuk menjadi pembicara yang hebat, pembicara yang bagus, komunikator yang handal. Satu, orang itu kamu punya nggak seseorang yang kamu idolakan atau yang kamu kagumi karena kemampuan komunikasinya. Nah, kalau ada, itu salah satu tanda tuh. Ada tanda bahwa kamu bakal jadi pembicara. Kenapa? Karena kamu memperhatikan seseorang, yang kamu perhatikan itu adalah kemampuan dia dalam berbicara atau berkomunikasi. Jadi kamu mengagumi orang itu dan tahu alasannya. Oh, saya kagum sama si A. Kenapa? Karena kalau dia bicara tuh begini-begini loh, begini-begini loh. Bisa membuat kita terkagum-kagum, bahasanya sederhana dan sebagainya. Jadi kamu punya seseorang yang kamu kagumi, terus kamu tahu alasannya kenapa kamu kagum dengan kemampuan komunikasinya. Nah, itu tanda pertama tuh. Jadi kalau itu saja sudah ada, wah itu udah modal besar tuh. Tinggal dikembangkan sedikit lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu orang yang suka mengevaluasi cara kamu bicara. Kira-kira cara bicara saya ini udah bagus gak ya? Atau membosankan, atau sudah menarik, atau terlalu cepat, atau masih banyak AE-AE-nya dan sebagainya. Nah, kamu mencoba mengevaluasi. Mengevaluasinya itu dengan cara kamu sendiri. Misalnya kamu rekam suaranya, rekam video saat kamu bicara, terus kamu dengar, kamu coba evaluasi. Atau kamu coba tanya kepada teman-teman. Tanya kepada orang-orang yang pernah mendengarkan saat kamu bicara. Mas, Mbak, menurut kamu cara bicara saya itu gimana? Apakah masih kurang bagus? Atau sudah cukup bagus? Kira-kira di mana kekurangannya? Kira-kira menurut Mas apa yang perlu saya perbaiki? Nah, kalau kamu termasuk orang yang ada yang jualan ya. Kalau kamu termasuk orang yang suka mengevaluasi cara kamu bicara, itu berarti itu tanda kedua bahwa memang kamu tuh punya bakat besar nih. Bentar lagi nih jadi pembicara yang hebat. Yang ketiga, ya, kamu adalah orang yang punya rasa ingin tahu, hobi belajar, suka membaca, rasa ingin tahunya itu kuat gitu. Misalnya kejadian apa, kamu pengen tahu kejadiannya apa sih? Kenapa kok bisa begitu? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukannya? Ya kan, kalau begini gimana, kalau nggak begitu gimana. Kamu suka menganalisa sesuatu, kamu suka mencari tahu sesuatu, rasa ingin tahu, keinginan untuk menganalisa sesuatu, mengapa begini, mengapa begitu. Itu adalah modal besar bagi seorang calon pembicara hebat. Jadi kalau kemampuan menganalisamu itu sudah bagus, kamu suka lah menganalisa sesuatu, maka potensi besar tuh. Jangan disia-siakan untuk jadi seorang pembicara yang hebat, komunikator yang hebat. Nanti cara bicara kamu itu atau kualitas bicaramu itu sangat berbobot gitu. Punya nilai yang luar biasa karena sesuatu yang setiap apa yang kamu sampaikan itu adalah hasil analisa. Bukan sekedar opini semata, tapi berdasarkan fakta dan analisa kenapa begini, kenapa begitu. Terlepas dari itu mungkin benar atau tidak, benar atau salah nanti. Tapi paling tidak kamu analisa dulu. Nah, kamu suka menganalisa, kamu punya bakat besar untuk itu. Udah berapa nih? 1, 2, 3. Yang keempat, kamu punya potensi besar jadi pembicara hebat kalau kamu termasuk orang yang suka ngobrol, suka bercerita lah, suka bercerita intinya. Meskipun ada orang yang merasa bahwa, Bang, saya kan orangnya introvert ya, nggak suka ngomong. Iya, kadang ada orang yang nggak suka ngomong kalau sama orang-orang tertentu. Tapi kalau sama sahabat-sahabat dekatnya, dia bisa bercerita panjang tuh. Urut tuh dari awal sampai akhir, lama tuh, dari pagi sampai siang, bisa cerita panjang. Dan berurutan dengan bagus gitu, terstruktur dengan bagus ceritanya itu. Ya kan?
Ini luar biasa ini. Kalau kamu punya modal itu, suka bercerita, punya kepandaian untuk storytelling, kamu punya bakat besar untuk jadi pembicara hebat. Jangan sia-siakan, kembangkan. Yang terakhir, termasuk yang paling penting nih tandanya. Apa itu? Kalau seorang ingin menjadi pembicara yang hebat, komunikator yang handal, salah satu tandanya yang paling penting adalah dia seorang pendengar yang baik. Jadi pembicara hebat itu bukan orang yang di mana-mana ngomong terus. Bukan seperti itu. Itu memang salah satu tandanya. Tapi tanda yang akan membuat dia jadi hebat, kalau tadi jadi pembicara biasa aja, orang ini bakal jadi hebat kualitas bicaranya. Dia adalah seorang pendengar yang baik. Dengan dia banyak mendengar, dia mendapatkan banyak hal yang menjadi bahan untuk dia menganalisa, bahan untuk dia observasi, bahan untuk dia komunikasikan lagi saat dia berbicara. Nah, oke, 5 cukup ya. Cukup nih, 5 tanda bahwa kamu punya potensi besar untuk menjadi seorang komunikator yang handal, pembicara yang hebat. Mudah-mudahan menginspirasi. Sampai ketemu dalam tips komunikasi yang lain. Sampai jumpa.